ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jadi sikap kita itu tidak mengandalkan syafaat atau mencari syafaat. Tahu. Itu juga boleh, tapi jangan begitu. Terlalu spekulatif. Orang masuk neraka itu juga meskipun hanya sehari, meskipun hanya juga. Tapi bisa masuk surga kan? Orang NU, orang Muhammadiyah. Bisa masuk surga apa? Bapak menganggapnya bisa masuk surga atau kekal di neraka? Nggak bisa masuk surga. Enggak gitu. Bapak menganggapnya gimana? Bisa masuk surga atau kekal di neraka? Bisa aja mungkin. Mungkin bisa. Tapi ya syafaat itu mengandalkan syafaat. Kalau Karena ini sudah Bapak baca semua yang aku sudah Bapak baca semua yang aku kirim. Foto-fotonya sudah. empat Ya, yang 4 itu. Nah, ini yang apa ini? ada biji sawi itu. Siapakah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Beliau menjawab, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Nah, pertanyaannya apakah orang NU Muhammadiyah itu berucap la ilaha illallah? Pertanyaan kan iya pasti, jawabannya iya. Berarti kan mereka mendapatkan syafaat juga. Itu yang pertama. Kemudian ini, besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya juga tak tergantikan dengan tawaran lalala. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang berdosa. Nah, sekarang masuknya separuh umatku ke surga. Kenapa kok Nabi Muhammad memilih syafaat? Karena dengan Nabi Muhammad memilih syafaat, itu umatnya yang masuk surga itu lebih banyak daripada yang pilihan yang satunya itu. Nah, sekarang kalau dihitung jumlah orang muslim di seluruh dunia ada berapa saat ini? Ada 2 miliar. Berarti 1 miliar lebih masuk surga saat ini kalau dihitung-hitung. Nah, kalau misalkan yang masuk cuma misalkan Jokam tok, ya berarti Jokam harus berjumlah 1 miliar minimal. Terus yang ini, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman, walaupun seberat biji sawi. Berarti setiap orang yang memiliki keimanan itu pasti dimasukkan ke surga akhirnya. Walaupun cuma sedikit keimanannya. Sing HSE mana? Nah ini. Pergilah kamu dan keluarkanlah dari neraka orang yang di hatinya lebih biji sawi. Kemudian beliau meminta lagi, wahai Robku, izinkan aku memberi syafaat kepada orang yang macam demi keperkasaanku, aku akan keluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya, berarti kan orang Islam yang berucap la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga walaupun sempat ke neraka dulu. Jadi orang Islam itu nggak kekal di neraka. Mereka bisa masuk surga. Ya, ya, kekal, tapi nggak kekal gitu, nggak selamanya. Beda dengan orang kafir sama musyrik. Orang kafir sama musyrik kekal di neraka. Jadi menerjemahkan. Ya kalau kita itu kan memilih yang lebih di antara dalil-dalil itu, kalau menurut saya tetap jamaah itu
ya ingin berusaha sebaik mungkin menetapi peraturan-peraturan Quran hadis. Quran hadis itu ya termasuk dalil-dalil bab keimaman. Itu jelas juga dalam hadis banyak, tidak hanya 1-2 keimaman itu. Mengkafirkan ini saja ya enggak seluruhnya begitu. Itu kan menafsirkan mengkafirkan saja ya Islam ya Islam. Itu kafir. Tapi pada kafir itu meninggalkan sholat, itu hadisnya. Tapi nggak sholat itu kafir. Tapi nyataannya Bapak Imam sendiri yang ngomong kafir. Bahkan lebih parah daripada itu bahasanya Bapak Imam. Ya, itu yang musyrik. Ya. Ya aku ya. Jadi NU Muhammadiyah. Nah kalau ya. Terus kalau menurut Bapak NU Muhammadiyah bisa masuk surga apa enggak? Ya, kalau syafaat itu ya bisa. Berarti Bapak bisa berarti Bapak meyakini kalau NU Muhammadiyah bisa masuk surga? Ya bisa aja lewat syafaat itu. Coba dengerin. Masuk surga itu urusannya Allah itu. Kita juga nggak mengklaim bisa masuk surga. Itu saja. Dekat dari umat Nabi Muhammad. Semua orang Islam yang syahadat masuk surga. Khalid Basalamah. Dekat dari umat Nabi Muhammad SAW yang kekal dalam api neraka. Kalau dia meninggal Islam tidak ada. Semua orang Islam. Siapa ya? Khalid Basalamah. Orang mana? Orang Indonesia. Golongannya jaga. Kan nggak pernah masuk surga. Tak tanya sekali lagi, orang Islam di luar Jokam kayak NU Muhammadiyah itu kekal di neraka apa ya? Apa bisa masuk surga apa ya? Mungkin masuk surga. Bapak tahu? Salah satu poin dari 30 poin itu yang nomor 8 itu Bapak tahu apa? Aku juga lupa apa. Tak bacanya aku ya sempat poin ke-8. Aku ini ya orang di luar Jokam itu ya ada yang bisa masuk surga. Masuk surga sendiri Jokam sendiri ya enggak gitu. Intinya gitu. Nah, tapi masalahnya gini Pak, poin ke-8 dari 30 poin itu yang biasa dibacakan itu bunyinya kayak gini, mereka mempunyai pengertian. Mereka ini maksudnya orang yang sudah berbeda kefahaman. Itu begini kan, mereka mempunyai pengertian orang Islam yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam dan tidak berbuat syirik walaupun tidak berjamaah bisa masuk surga. Berarti kan kalau menurut Jokam, orang yang berucap la ilaha illallah kemudian menetapi rukun Islam dan tidak berbuat syirik walaupun tidak berjamaah itu nggak bisa masuk surga. Gini bunyinya poin ke-8, tak ulangi lagi. Bunyinya kayak gini, mereka mempunyai pengertian. Mereka ini maksudnya orang yang sudah berbeda kefahaman. Mereka mempunyai pengertian orang Islam yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam dan tidak berbuat syirik walaupun tidak berjamaah bisa masuk surga. Jadi kalau menurut Jokam, orang yang berucap la ilaha illallah kemudian menetapi rukun Islam kalau tidak berjamaah itu nggak bisa masuk surga. Ini poin ke-8 begini kayak gitu. Berarti orang yang sudah mempunyai keyakinan orang di luar Jokam, orang Islam di luarnya Jokam itu bisa masuk surga, itu sudah dianggap berubah kefahaman. Gimana? Menurutku salah itu poin ke-8 ini. Menurut aku ya tapi masalah ini dianggap berubah kefahaman itu.
Jadi orang yang mengikuti sabdanya Nabi Muhammad, percaya firman-Nya Allah itu malah dianggap berubah kefahaman. Nah, padahal Allah sendiri kan mempersilahkan umatnya Nabi Muhammad yang sebelumnya masuk neraka untuk dimasukkan surga. Nah, Allah aja mempersilahkan sebagai Tuhan. Nah kok Jokam sebagai hambanya malah membuat peraturan sendiri. Orang yang tidak menetapi jamaah nggak bisa masuk surga, kekal di neraka. Disamakan kayak orang kafir, orang musyrik. Tapi kenyataannya kayak gitu, nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga ya kekal di neraka, sama kayak orang kafir, orang musyrik. Apakah ketika Allah mempersilahkan umatnya Nabi Muhammad yang awalnya masuk neraka kemudian dimasukkan ke surga, apakah berarti Allah itu telah berubah kefahaman? Ya enggak, ya Jokamai yang gagal paham selama ini, menganggap orang Islam di luar kelompoknya sebagai orang sih nggak bisa masuk surga, kekal di neraka, disamakan kayak orang kafir, orang musyrik. Tapi kenyataannya kayak gitu, dianggap nggak bisa masuk surga, dianggap nggak bisa masuk surga ke neraka sama kayak orang kafir, orang musyrik. Dan masalah ketika Bapak berpemahaman kalau saya enggak, berarti Bapak sudah dianggap berubah kefahaman sama Jokan. Sama peraturannya poin ke-8 ini. Ketika Bapak bilang enggak itu, berarti Bapak sudah dianggap berubah kefahaman. Ya, tapi agama ya harus jamaah, itu harus. Terus yang poin ke-8 ini loh gimana? Ya jamaah ya, ya masuk. Terus poin ke-8 ini loh, menurut Bapak gimana? Menurutku salah poin ke-8 ini. Itu terlalu mendramatis kata-kata itu. Saya masuk surga itu ya itu dalil-dalil syafaat. Berarti salah apa benar poin ke-8 ini? Dalil-dalil syafaat seperti itu juga dikaji kok dalam jamaah. Tapi kenyataannya tapi kenyataannya di poin ke-8 ini loh. Dari poin ke-8 salah kan? Artinya tidak terus nggak masuk surga itu kan berarti menafikan syafaat-syafaat itu. Terus kalau diartikan berarti semua syafaat itu ya kita orang jamaah tok. Tapi ya nggak benar. Maksudnya dari mana? Tapi masalahnya kalau Bapak berpikiran kayak gitu itu dianggap berubah kefahaman ini malah. Ya boy. Yes. Melihat dalil, membaca dalil Al-Quran hadis itu ya kan tidak boleh dari satu sisi saja, harus menyeluruh. Termasuk menerima dari syafaat itu ya kita anggap ini syafaat ada. Kita nggak percaya dari syafaat, ya berarti orang nggak percaya ya kafir. Pemanaan kafir itu juga mungkin karena menerjemahkan orang nggak percaya bersama dengan kafir. Ini terminologinya takfir itu sejak apa juga. Jadi pemahaman dalam jamaah itu juga memang kadang-kadang terlalu apa itu terlalu nyesel, Vulgar. bukan terlalu apa menerangkan dalil itu terlalu Agresif. terlalu jauh, terlalu akhirnya berasuk. Menurut saya ya, harus kembali ke Quran hadisnya seperti apa. Dan dalil itu kan banyak, sehingga kalau orang berpegang satu dalil saja kadang juga bisa jadi bertentangan. Pegang satu dalil bisa bertentangan. Ya secara arif melihat
dalil ya diyakini karena itu dari Allah Rasul, kita yakini. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.